Pemirsa, pemerintah bersiap menyusun strategi mengubah status pandemi menjadi endemi COVID-19. Beberapa indikator jadi acuan pemerintah untuk Indonesia berada di status endemi. Meski begitu, sejumlah permasalahan juga masih harus dihadapi pemerintah. Salah satunya polemik munculnya varian baru Omikron siluman atau BA.2 yang telah terdeteksi di Indonesia. Lantas, mampukah Indonesia memasuki masa endemi COVID-19? Ada sebuah titik cerah bahwa pandemi yang sudah melanda lebih dari 2 tahun ini bisa menuju endemi. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sederet kebijakan agar Indonesia menuju endemi. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa peta jalan untuk normalisasi aktivitas masyarakat akan diterapkan agar kasus COVID-19 hingga tingkat kematian tetap berada di level rendah. Di antaranya dengan memperluas vaksinasi, baik dosis lengkap hingga booster. Pemerintah juga akan meningkatkan kegiatan testing dan tracing hingga jaminan akan fasilitas respon kesehatan yang lebih mumpuni. Nah, kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi. Kita sudah siapkan protokolnya, memang arahan Bapak Presiden agar diterapkan dengan hati-hati dan agar pertimbangan saintifiknya, pertimbangan kesehatannya digunakan secara berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya maupun ekonomi. Beberapa indikator jadi acuan pemerintah untuk Indonesia berada di status endemi. Epidemi ataupun sampai ke status yang kita sebut sebagai endemi, tentunya yang pertama kita lakukan adalah mengendalikan pandemi ini. Nah, mengendalikan pandemi ini kita sudah tahu ada beberapa ukuran yang memang sudah kita gunakan. Misalnya level daripada PPKM. Kemudian tadi Bu Boni sampaikan bahwa cakupan vaksinasi yang tinggi. Kemudian angka-angka tadi ya, angka konfirmasi, angka kematian, angka perawatan rumah sakit itu semuanya harus rendah. Dan ini harus dalam kurun waktu tertentu. Jadi ini kita sebut sebagai fase yang kita akan tuju, yaitu mengendalikan pandemi ini. Nah, setelah masa transisi dari pandemi ke endemi ini dimulai dengan pandemi yang terkendali, kita akan memulai suatu kondisi yang kita sebut sebagai pra-endemi dan baru nanti ke arah endemi. Jadi memang tujuan akhirnya adalah endemi, tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita siapkan untuk menuju ke arah sana. Kajian-kajian ilmiah mengatakan bahwa kita direkomendasikan untuk mendapatkan booster ketiga, dikarenakan proteksi daripada vaksin primer itu tidak cukup saat ini, terutama karena satu, secara alamiah 6 bulan terjadi penurunan. Kedua adalah mutasi virus yang masih cukup tinggi. Jadi resiko terinfeksinya masih tinggi, masih sangat besar, jumlah virusnya masih banyak, kemudian varian virusnya terus berkembang. Sehingga dengan 2 kali dosis atau vaksin primer itu tidak cukup. Jadi perlu ditambahkan dosis ketiga. Nah, nanti apakah kita perlu dosis keempat ataukah harus pengulangan vaksin? Itu tentunya kita lihat lagi ya perkembangan bagaimana para ahli dalam hal penanganan ini. Kalau kemudian mungkin tadi pandemi sudah terkendali dengan proteksi yang ada sekarang ini sudah cukup, mungkin nanti kita tidak memerlukan booster kembali seperti itu. Tetapi justru harus pengulangan vaksin setiap tahunnya, seperti vaksin influenza yang saat ini kita ketahui itu harus suntikan setiap tahun, jadi dia bukan booster seperti itu. Jadi akan sangat tergantung sebenarnya nanti dengan perkembangan berikutnya. Kalau sekarang kita belum bisa memprediksi ya seperti apa, apakah nanti setiap tahun ataukah nanti justru malah vaksin primernya itu setiap tahun yang harus diberikan, bukan hanya booster. Meski demikian, perubahan status pandemi menjadi endemi sejatinya butuh waktu yang lama. Indonesia bahkan harus melalui status pra-endemi sebelum akhirnya merubah penularan COVID-19 menjadi penyakit endemi. Tim TV One mengabarkan.